Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi ekonomi teknik, yaitu bahasan yang akan saya bahas hari ini adalah depresiasi. Oke. Semoga sudah terlihat. Nah, di sini depresiasi itu adalah pengurangan nilai ya. Nilai apa? Nah, nilai dari aset. Jadi yang dibahas ini adalah nilai value marketnya ya. Jadi market value-nya nilai pasar dari suatu aset tersebut. Nah, itu bisa berkurang. Berkurangnya karena apa? Nah, jadi berkurangnya adalah misalnya ada kerusakan fisik, ada misalnya keusangan gitu ya. Jadi nggak rusak tapi usang. Jadi ada faktor-faktor alamiah yang menyebabkan adanya depresiasi untuk aset tersebut. Nah, terdapat beberapa bahasan metode di depresiasi. Yang pertama adalah straight line depreciation. Nah, SLD gitu ya, saya menyingkatnya SLD. Straight line depreciation ini dia adalah metode yang paling simple dan dikenal gitu ya, karena di sini dia konstan depresiasinya untuk aset dari tahun ke tahun. Nah, oke. Jadi aset, nah di sini langsung masuk ke SLD, aset dia bisa dikatakan punya depresiasi ketika misalnya dia punya umur kegunaan. Nah, dan pastinya lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi akan ada depresiasi dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun seterusnya menyesuaikan dengan masa kegunaan si mesin tersebut. Nah, untuk SLD, depreciation charge-nya atau DT itu rumusnya adalah B dikurangi S per N. B itu apa? B adalah cost dari asetnya atau modal yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Depreciable life-nya adalah useful life-nya dari masa kegunaan, misalnya 5 tahun. Self value itu adalah nilai sisa di tahun terakhir, misalnya kita mesinnya dia punya masa kegunaan 5 tahun. Di akhir dia punya nilai sisa ya 70. Berarti itu adalah ketika mesin tersebut sudah tidak bisa digunakan, mau kita ganti. Nah, nilai pasar untuk mesin tersebut berarti sebesar $70. Nah, lalu di sini annual depreciation charge-nya untuk SLD bisa dihitung B dikurangi S gitu ya per N. Berarti 900 dikurangi 70 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 166. Jadi kalau kita buat di tabel dari tahun ke tahun sama di sini konstan ya 166 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ini adalah kumulatif dari depresiasi dari tahun ke tahun. Lalu kita bisa hitung book value. Book value ini didapatkan dari cost yang pertama ya, sebenarnya kan ini adalah di tahun ke-0. Modal yang kita keluarkan itu kan di tahun ke-0 dikurangi dengan kumulatif depresiasinya untuk tahun tersebut. Nah, lalu di akhir kita dapat nilai sisa yang sama ya, tadi 70. Oke, ini adalah grafik SLD. Bisa dilihat kalau konstan ya, jadi garis lurus di sini. Oke, lalu ada metode yang lebih sulit lagi gitu ya, tadi yang sudah sederhana, jadi naik level gitu ya, level kesulitannya. Oke, di sini ada sum of years digit depresiasi. Nah, di SOYD ini dia dikenal menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar dari SLD ya. Nah, di SOYD ini nanti depresiasi yang lebih besar akan muncul di tahun-tahun awal masa kegunaan mesinnya. Nah, lalu akan mengecil dengan seiringnya useful life ya, tadi atau depreciable life-nya. Nah, di SOYD yang perlu kita hitung pertama, nah ini kan kalau misalnya masuk ke rumus, DT itu adalah N-nya tadi 5 tahun dikurangi dengan T, T-nya adalah periode yang mau kita hitung depreciable-nya, di tahun pertama 2, 3, 4, 5, plus 1 per SOYD, sum of years-nya adalah summarize dari semua tahun ya, atau semua periode yang akan kita lihat depreciable-nya, depreciation-nya maksudnya.
Nah, lalu dikalikan dengan total depresiasi ya. Nah, tadi 900 dikurangi 70. Karena di sini cost awalnya, lalu 70 adalah nilai sisa. Nah, 830. Nah, di sini saya menuliskan rumus dari angkanya ya, supaya ketahuan. Tadi N dikurangi dengan T di plus 1 per 15 kali total depreciable ya. Total depreciation ya maksudnya, 830. Nah, lalu kita dapatkan untuk masing-masing di tahun pertama 277, tahun kedua 221 ya. Jadi ini grafiknya menurun. Ya, jadi yang awal-awal akan lebih besar gitu ya untuk depresiasinya. Misal ini gitu ya, untuk yang di tahun keempat, jadi ini rumusnya, kita lihat tinggal menambahkan sama dengan di sini, 110,67. Nah, ini pembulatan ya. Jadi di sini nilainya sama, bisa dikonfirmasi, boleh dibulatkan karena keuangan. Jadi di sini boleh 111 ya. Sama hasilnya. Lalu ini adalah grafik dari SOYD. Dapat dilihat ya. Dia ada kecenderungan turun dari tahun awal ke tahun akhir gitu ya, masa penggunaan. Nah, dia semakin menurun depreciation-nya. Oke, lalu untuk kumulatif depresiasinya sama caranya. Untuk book value-nya juga sama ya. Jadi ini masih yang sama, nanti tinggal nilai cost yang paling pertama, berarti cost yang dikeluarkan di tahun ke-0 tinggal dikurangi dengan depresiasinya di tahun pertama. Lalu mengikuti selanjutnya ya, tinggal book value dikurangi dengan apa namanya kumulatifnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini saya ganti biar lebih jelas, yaitu tadi 900 ya, dikurangi dengan tinggal kumulatif depresiasinya. Jadi nilai aset awalnya dikurangi dengan total depresiasi dari tiap periode. Lalu kita ketemu 70. Jadi banyak cara ya sebenarnya dari cara penggunaan Excel ini, jadi boleh disesuaikan mana yang paling memudahkan gitu. Tidak perlu pakai sigma depresiasi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau bisa langsung dihitung ya nggak apa-apa. Jadi tinggal di sum untuk misal di tahun kedua tinggal di summarize di ini ya langsung aja 900 cost di awal dikurangi dengan summarize dari depresiasi sampai tahun kedua gitu. Oke, lalu selanjutnya ada double declining balance depreciation ya. Sebenarnya di sini declining balance depreciation tapi nama lainnya adalah DDBD gitu ya. Double declining. Kenapa? Karena kita di sini sebenarnya menggunakan constant depreciasi rate ya. Jadi dari property declining book value-nya. Nah, kenapa dinamakan dengan double? Karena ada dua rates gitu ya yang digunakan di tahun 981 sama 986 untuk teksnya. Nah, itu 150 dan 200% dari SLD gitu ya, straight-line rate-nya. Nah, jadi dikatakan double karena 200% itu kan 2 kali lipat gitu ya. Jadi di sini double declining balance namanya. Nah, DT-nya untuk DDBD itu adalah 2 per N dikalikan dengan book value T-1. Jadi book value dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya gitu. Nah, untuk case yang sama di sini ya, saya langsung masuk saja. Nah, yang pertama kali tadi ya, 2 per N. Berarti kan 2 per N dikalikan dengan, sebentar. Oke, book value dari kita step by step ya. Yang pertama adalah ini di tahun ke-0. Kita butuh, ini adalah book value dari cost asetnya yang kita keluarkan di tahun ke-0. Lalu kita hitung depresiasi untuk yang tahun pertama ya. Jadi 2 dibagi dengan 5 sebenarnya di sini ya. Jadi merujuk ke sel atau misal mau dikali dengan 5 dikalikan dengan 900 atau misalnya book value tahun sebelumnya ya. Oke. Sama, 360. Lalu di tahun kedua, di sini, sama 2 per 5, dikalikan dengan book value tahun sebelumnya, 540. Oke,
di enter, dapatnya 216. Nah, jadi dan seterusnya ya. Jadi di sini kita step by step ngitungnya, yang dari kita harus tahu sampai book value tahun pertama dulu, baru bisa menghitung depresiasi tahun kedua. Nah, lalu lanjut seterusnya book value tahun kedua ketahui, kita bisa menghitung book value tahun ketiga. Depresiasi tahun ketiga maksudnya. Oke. Nah, lalu sampai akhir ya, sampai didapatkan nilai sisanya. Nah, ini adalah grafik dari DDBD ya, Double Declining Balance Depreciation. Oke. Lalu kita masuk ke pergantian metode. Nah, penggantian metode itu tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuannya di sini karena depresiasi itu terkait sama pajak yang harus kita bayarkan ya sebagai perusahaan, ya berarti pajak ini beban ke kita. Nah, jadi depresiasi ini kalau misalnya bisa maksimal, jumlah pajak yang akan kita bayar itu juga semakin berkurang. Nah, jadi intinya di sini depresiasinya kita semaksimal mungkin gitu ya, karena untuk mendapatkan beban pajak yang seminim mungkin. Nah, penggantian di metode yang biasa dilakukan adalah di DBD ke SLD ya, karena SLD itu kan terkenal tadi dibebankannya sama ya untuk tahun-tahun dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Sedangkan dua metode yang lain dia kan ada pengecilan ya. Jadi semakin sampai tahun kelima dia semakin kecil. Makanya ketika misalnya bisa dirubah ke SLD untuk tahun-tahun yang terakhir, itu akan menguntungkan karena depresiasinya bisa maksimum. Nah, namun ada prasyarat gitu ya di perubahan metode ini. Penggantian itu diperbolehkan di tahun ke-T apabila metode depresiasi memiliki nilai yang lebih besar. Itu tadi ya, karena kita mau memaksimalkan depresiasi, berarti bisa dirubah ke metode yang baru. Nah, lalu nilai book value-nya tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang ditentukan pada awal periode. Lalu nilai buku BV yang belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung DT pada saat penggantian. Jadi kalau di sini yang tadi pertama tidak boleh rendah ya berarti kita merugi ya dari nilai sisanya gitu ya. Jadi nggak worth it gitu ya untuk diganti. Nilai buku BV-nya belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung DT. Jadi nilai buku, jadi kita orientasinya adalah ke nilai book value ya. Nah, hanya boleh melakukan sekali pergantian model depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Oke. Lalu ini adalah contoh yang pertama, yaitu adalah tadi ya, yang mesin A, dia punya cost 900, lalu ada N-nya 5, terus survival value-nya 70. Nah, kita yang pertama adalah masuk ke DBD. Oke. Di DBD ini, ya tadi di depresiasinya sama ya, jadi rumusnya menggunakan yang sama, jadi boleh kopas juga langsung. Nah, di sini tadi DBD adalah 2 dibagi dengan 5 dikalikan 900 gitu ya. Jadi di sini menggunakan nilai book value, ini N-nya maksudnya. Di sini adalah N-nya, boleh diganti, boleh merujuk ya. Nah, lalu selanjutnya sampai kita punya nilai book value untuk DBD. Nah, lalu untuk SLD-nya, yang pertama kali untuk di tahun pertama, kita menggunakan book value yang tadi belum terdepresiasi ya, 900-nya. Jadi di sini nilai depresiasi untuk SLD yaitu 900 dikurangi dengan nilai sisanya dibagi dengan N ya. Nah, karena di sini kita akan membagi rata di tahun pertama, ini kita akan punya 5 tahun depresiasi. Kita enter, dapatnya 166. Jadi sama ya dengan metode SLD. Lalu di tahun kedua, menghitungnya adalah dari book value tahun sebelumnya untuk yang di periode 1 ya, di periode 1 dikurangi dengan nilai sisa, ini
G69 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena di periode kedua kita cuma punya sisa 4 periode ya. 4 periode untuk depresiasi. Karena kan tadi mau dibagi rata. Nah, jadi sama. Nanti yang di tahun ketiga, kita juga menggunakan book value dari tahun kedua, lalu dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan 3. Kenapa? Karena kita cuma punya 3 tahun untuk depresiasi. Lanjut ya, sampai tahun kelima. Nah, kita dapat SLD di sini. Nah, tadi prasyaratnya kita akan ganti ke SLD jika depresiasinya di sini dia lebih besar dari DDBD. Nah, cuma untuk kasus yang ini ternyata gitu ya, tidak ada di sini nilai depresiasi yang lebih besar dari DT ya. DT untuk DDBD. Jadi tergantung contohnya gitu ya, apakah bagus atau tidak. Nah, kebetulan di sini dia terbukti tidak perlu melakukan perpindahan ya untuk DBD ke SLD karena di sini tidak ada yang lebih baik. Nah, saya akan memberikan contoh lain untuk melihat di mana sih perpindahannya gitu ya. Nah, di sini contoh lainnya cost asetnya sebesar 10 juta, depreciable life-nya ada 8, N-nya, survey value-nya ada 500.000. Jadi di tahun ke-8 nilai asetnya akan nilai pasarnya akan 500.000 ya. Nah, ini jika untuk mengingat untuk DBD tadi tinggal 2/8 dikalikan dengan book value tahun sebelumnya ya. Nah, untuk yang tahun kedua 2/8 dikalikan book value tahun sebelumnya, tahun pertama. Oke, jadi lanjut sampai ke bawah. Kita punya nilai DBD. Lalu kita next ke depresiasinya SLD. Nah, di depresiasi SLD sama tadi ya saya menggunakannya. Nah, di situ kita pakai book value di tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan 8 karena kita masih punya 8 depreciable life ya untuk di tahun pertama. Lalu untuk di tahun kedua kita bagi dengan 7 karena kita cuma punya sisa 7 tahun untuk depreciable life-nya. Oke. Lalu next sampai terakhir. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membandingkan. Melihat depresiasi dari DBD dan di sini SLD, manakah gitu ya? Manakah yang ternyata, ini saya ganti warna dulu. Jadi ini SLD yang hijau, yang DBD yang biru ya. Ini saya sudah ganti-ganti warna sebentar. Oke. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, karena sudah saya tandai, di tahun ke-6 untuk DBD dia cuma punya 593.262 untuk depresiasi. Sedangkan untuk SLD dia punya 624.349. Nah, ini lebih besar ya. Karena lebih besar berarti di tahun ke inilah kita switch ke SLD. Makanya di sini juga saya ganti warna biru biar sama. Kita ganti di sini ganti ke warna hijau, kita ganti ke SLD. Sampai di tahun setelahnya, kita gunakan nilai untuk di tahun ini ya. Jadi kita anggapannya nanti kan SLD itu kan sama ya nilainya dari tahun ke tahun depresiasinya. Jadi kita pakai yang SLD di sini untuk sisa tahunnya. Nah, kita juga bisa melihat dari segi PW-nya ya. Tapi di sini sudah jelas ya, dia lebih besar. Karena kan di sini 593, 444, sampai 333 gitu ya. Dengan di sini tetap di angka 6. Berarti kan memang lebih besar ya depresiasinya. Nah, untuk kita juga bisa membandingkan present worth dari total depresiasi ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau melihat kelayakan itu kan biasanya di satu waktu yang sama ya. Kita coba bawa ke net present value atau present worth dari total depresiasi bisa menggunakan rumus NPV. Di sini misalnya 10% dengan tinggal value-nya 68, 6 juta berarti ya dari 10 juta itu ada depresiasi kalau dihitung dari sekarang itu nilainya adalah 6.800.000. Berarti itulah yang harus dikenakan pajak gitu ya.
Oh, bukan, maksudnya bukan yang dikenakan pajak. Asetnya harus sudah dikurangi dengan sejumlah depresiasi ini. Nah, sedangkan di sini untuk tadi ya, ada proses pergantian, dia lebih besar ya, di angka 7. Jadi ada 7 juta depresiasinya. Oke, jadi di sini terbukti ya, kalau misalnya dia meningkatkan PW untuk depresiasi. Nah, lalu di sini ya, berarti kita bisa meminimalkan pajak gitu untuk asetnya. Nah, selanjutnya ada rumus Excel yang bisa digunakan, tapi ingat ini adalah hanya digunakan sebagai panduan ya. Sudah saya sampaikan di kelas-kelas juga sebelumnya, kalau rumus-rumus untuk di Excel ini hanya untuk panduan agar proses perhitungannya tetap tahu. Nah, ini nanti bisa dilihat juga. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.